Nafkah batin 5 kali setiap hari dan malam. Inilah resepnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memberikan nafkah batin kepada istri, sekali lagi memberikan nafkah batin kepada istri bukan masalah hubungan badan, bukan. Karena hubungan badan suami istri itu justru menjadi kewajiban istri, haknya suami. Jadi hubungan badan suami istri itu adalah haknya sang suami, menjadi kewajiban istri. Nah, ini masih banyak sekali beredar di medsos, di mana-mana, bahwa nafkah batin istri adalah hubungan badan. Ini dari mana dasarnya? Tidak sama sekali. Sekali lagi, memberikan nafkah batin kepada istri adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ini wajib dilakukan oleh sang suami untuk istri-istrinya. Nafkah yang lahiriah adalah sandang, pangan, papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian papan adalah tempat tinggal. Jadi harus ada pakaian, harus ada makanan, minuman, harus ada tempat tinggal walaupun ngontrak, tetapi yang menanggung semuanya adalah sang suami. Kemudian nafkah batiniyah sang istri adalah pendidikan rohani. Rohaniyah itulah yang disebut batiniyah. Nah, masih banyak ternyata di medsos memberikan nafkah batin kepada sang istri kuat 5 kali setiap hari dan setiap malam. Luar biasa. Nah, yang dimaksudkan adalah hubungan badan. Ini salah total, bro. Salah total. Jadi begini loh, bahwa Allah Azza wa Jalla itu mewajibkan adanya hubungan suami istri. Di dalamnya rumah tangga ada hak dan kewajiban. Jadi sang suami diberikan kewajiban oleh Allah, sang istri juga diberikan kewajiban oleh Allah. Lalu apa saja sih kewajiban sang suami? Kewajiban sang suami sebelum menikah, tatkala hendak menikah, yaitu wajib memberikan mahar. Mahar artinya adalah mas kawin. Walaupun saat mau menikah yang mencintai misalnya ceweknya, cowoknya nggak begitu cinta misalnya, tetap yang wajib memberikan mahar adalah sang suami, ya kan? Wajib memberikan mahar. Kemudian setelah menikah, sang suami juga diwajibkan memberikan nafkah. Nafkah yang dhahiron, yang lahir, yaitu sandang, pangan, papan. Kemudian ada nafkah batin, nafkah batinan, dhahiron wa batinan. Nafkah batin adalah pendidikan rohani, pendidikan ilmu agama Islam. Sedangkan hubungan badan itu justru menjadi haknya sang suami, hak sang suami, menjadi kewajiban istri. Ya, karena suami sudah diberikan kewajiban oleh Allah sebelum menikah wajib bayar mahar. Mas kawin itu wajibnya suami. Kemudian setelah menikah Allah juga mewajibkan lagi kepada sang suami memberikan nafkah lahir, sandang, pangan, papan sesuai dengan kemampuan. Dan memberikan kewajiban lagi yaitu nafkah batin, pendidikan rohani. Istrinya bila tidak bisa sholat maka sang suamilah yang mendidik. Istrinya bila tidak bisa wudhu maka sang suamilah yang wajib mendidik. Istrinya bila tidak mampu mengenali darah-darah haid, ini darah haid atau istihadah misalnya, maka sang suamilah yang berkewajiban mendidik. Jika sang suami tidak pernah memberikan nafkah batin berupa pendidikan rohani kepada istrinya, maka kelak di yaumil qiyamah akan dituntut oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, karena suami sudah diberikan kewajiban banyak sekali oleh Allah, sekarang saatnya kewajiban istri. Kewajiban istri yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada sang suami. Oleh sebab itulah hubungan badan adalah masalah biologis.
Biologis itu bukan rohani, ya kan? Mau namanya biologis kok rohani ya? Mana ada, ilmu biologi itu ya ilmu tentang jasmani ya. Jasmani, kebutuhan jasmani, badaniyah, bukan kebutuhan rohani. Oleh sebab itu sekali lagi perhatikan kewajiban sang suami, yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin. Dasar nafkah batin ada dalam surat At-Tahrim. Mari kita kupas surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Orang yang beriman ini diperintah oleh Allah. Qu artinya jagalah, lindungilah oleh kalian anfusakum, pada diri kalian sendiri. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri, wa ahlikum, dan jagalah, lindungilah keluarga kalian. Keluarga ini yang dimaksudkan adalah anak istri. Anak istri kita wajib kita lindungi dari mana? Naron, daripada api neraka. Nah, karena kita diperintah oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu anak istri, dari apa? Api siksa api neraka, siksa api neraka ini, maka kita wajib memberikan nafkah batin kepada anak istri kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha ahadun bidzambin a'dhama min jahalati ahlihi. La yalqa, tidak akan bertemu Allah kepada Allah, ahadun, oleh seorang pun, bidzambin, dengan membawa dosa, a'dhama, yang lebih besar, yang lebih agung, min jahalati ahlihi, daripada dosa kebodohan keluarganya. Masya Allah. Jadi kalau di yaumil qiyamah tidak ada dosa yang lebih agung, lebih besar daripada dosanya seorang suami karena tidak pernah memberikan nafkah batiniyah kepada anak istrinya, sehingga dia membawa dosa yang paling besar di hadapan Allah Jalla Jalaluhu kelak di yaumil qiyamah. Rawahu At-Tailami, telah meriwayatkan pada hadis At-Tailami oleh Imam At-Tailami an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi ya, kalau kita misalnya wajib memberikan nafkah batin kepada istri kita 5 kali sehari, setiap hari, setiap malam nih, 5 kali setiap hari dan malam, maka yang dimaksudkan adalah didik istri kita, pantau sholatnya. Sholat ini kan wajib bagi setiap muslim dan muslimah setiap hari dan malam 5 kali, 5 waktu. Maka istri kita wajib kita pantau, sholat subuhnya bagaimana, duhurnya bagaimana, asarnya bagaimana, maghribnya bagaimana, isaknya bagaimana. 5 kali sehari wajib kita pantau bagaimana sholat istri kita dan juga sholatnya anak-anak kita. Inilah yang disebut sebagai nafkah batin 5 kali setiap hari dan malam. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.